Ya, lo kembali lagi bersama saya Penggabung Mobil. Kali ini kita out of box ya. Kalau bahasa Indonesia berarti apa? Berarti pengepul motor nih, bukan pengepul mobil. Tapi enggak, karena saya mulai dari motor ini tuh ada ceritanya. Kenapa? Kenapa saya memilih motor Jupiter NX ini? Ya, Tahun tua lagi. tahun tua lagi. Memang harus tahun tua dan harus nggak ada koplingnya. Ya. Ya, Koplingnya copot apa gimana? jadi saya jelasin dulu. Jadi awal kopling enggak, bawaannya nggak ada Kok kopling. nggak ada kopling? Kalau MX, kalau kata orang tuh MX All nih namanya. MXO. Ya, jadi kenapa gue pilih motor ini? Satu, ini motor bebek satu-satunya yang mesinnya tegak. Maksudnya tegak gimana? Lihat bloknya kan di atas, Oh. ya, oke, bloknya oke. di atas itu tuh, langsung gini, bukan begini, Oke, ya, oke. bukan gini, itu peti mangga, beda lagi ya. Terus motor ini klepnya 4, udah kayak motor sport, Mm-mm. ya. Tapi kalau udah ganti knalpot racing, suaranya juga nggak kenceng-kenceng banget motor ini. Terus motor ini udah pakai radiator. Oh iya, ada radiatornya. Ada radiatornya juga, lengkap kan? Iya. Terus harga secondnya jatuh banget, Berapa nih lu beli, Jack? 2,5 juta. STNK hilang, pajak udah entah mati berapa tahun, gue udah nggak Oh, tahu. tapi BPKB ada. BPKB ada, Oke. nanti gue hidupin semua, jadi motor operasional saya lagi. Operasional mau kemana? Operasional gue dong, jadi motor ini. Terus kenapa gue pilih ini lagi? Karena pada saat ini Yamaha, motor ini tuh peralihan dari 2 tak ke 4 tak. Oke. Jadi dulu zaman saya sekolah itu saya pakai Force One Jet Air, Fish Air lah kalau anak Jakarta bilang. Kalau di Medan tuh bilangnya Force One Jet Air. Tau lah lidah Medan tuh kayak gimana gitu kan. Iya, iya. Itu 2 tak. Dulu gue pakai yang CW warna hitam, stripping oranye lah ya. Nah, 2002, 2004 lupa lah gue. Pas motor ini keluar 2006 nggak salah. Kalau nggak salah ya, 2005, 2006, 2007 antara 3 tahun itu deh. 2005 deh, 2007 gue udah di Jakarta. 2005 pertama kali motor ini keluar. Enggak, 2006 Regen. 2006 gue baru ingat gue pertama kali jadi sales. Gue pertama kali jadi sales, gue punya uang, gue beli tuh motor ini. Pernah jadi sales ya? Pernah dong. Oh. Gue jadi sales. Jadi gue pertama kali gue beli motor ini, gue kredit Regen 3 tahun. Waktu itu motornya harganya sekitar... Cicilan gue 1 bulan 450.000. Lu kali deh. Serius, 450.000 itu aja gue udah sanksi. Bisa nutup gak ya? Bisa nutup gak ya? Gile. Nah, jadi gue begitu beli motor ini, gue bilang tuh Jupiter MX itu motor hoki banget buat gue. Motor hoki banget. Begitu gue beli itu, bulan 1, bulan kedua, 3 bulan ya, bulan ketiga, gue udah hampir bisa lunasin motor ini langsung. Wih, Hoki gue langsung naik berkali-kali lipat. Mantap. Gua jadi sesi gue motornya masih ada nggak? Justru udah nggak ada. Yah. Justru motornya udah nggak ada. Dulu gue nggak pikir panjang deh. Gue jual itu, gue beli Ninja R. Oh. Ninja S. Di Medan tuh Ninja R tuh nggak gitu. Apa Ninja S yang terkenal. Di Jadi situ gua yang beli. mulai munculnya mulai pertamanya kenakalan seorang Jackie itu. Woi, kenakalan gue pertama kali mulai tuh dari ini, Jupiter MX. Yang sama Budi lu masuk sawah itu naik motor apa? Woi, itu dari jauh, dari tahun 2002. Budi Oh. Masterclass kan? Iya, iya, iya. 2002 kami main. Astrea Kau masih ya? main kelereng, coy. Enggak, masih main PS waktu itu di rumah temen gua. Aku umur 15 sama Budi, kami udah bisa bongkar sama rakit satu motor, biar kau tahu. Bongkar doang nggak tuh? Kau tanya Budi Masterclass, kau enggak, hari ini dia mana bisa di Ford. Oh iya Berdua juga gue ya. sama dia sama-sama kita ngerakit. Iya, iya, iya. Ngerakit iya. motor, gue paling ingat tuh Suprafit. Kita beli motor bekas road race, kita rakit. Motornya 3, kita rakit jadi 1. Berarti kalau bapak-bapak lagi nonton ini sama anaknya kalau mau beli motor, kasih. Kasih, kau kasih. Itu. Ya, jadi gue pertama kali beli ini, awal mulanya bisa dibilang tuh awal mulanya cita rasa modifikasi gue mulai. Yang gue pakai tuh bukan model begini, Jadi Jupiter MX, tapi bukan model begini. yang ada kopling bukan? Enggak, persis begini, Heeh. tapi setelah gue modifikasi bukan begini modelnya. Berubah total. Berubah total. Makanya gue bilang, gue keinget, oke, gue make over 1, kasih kalian lihat gimana sih. Dan dibilang berubah, gue gak belanja banyaknya juga nggak banyak. Sedikit, ya lumayan lah ya, so-so ya kita bilang ya. Zaman dulu tuh gue belinya sekitar 3 jutaan, 4 jutaan gue modifikasi. Dari motor itu baru begitu motor baru keluar dari dealer. Waktu itu gue ingat banget warna silver, tipe paling rendah. Oh. Warna silver, terus gue ganti di dealer itu juga, baru gue bawa pulang.
Setelah gue modifikasi, begitu gue bawa pulang tinggal gue dress up doang. Oh inilah yang waktu itu mama lu cerita motor baru Jeki langsung pretelin katanya sampai Nah, tulang-tulang katanya. Itu. Oh, Tapi ini ada itu. ceritanya juga, nggak. Nanti kalian lihat proper atau enggak. Itu zaman saya modifikasi 2005, 2006 lah. Ya, kalau nggak salah itu gue modifikasi begitu. Makanya gue pengen banget, ya gue share. Dan ini kilas baliknya gue jatuhnya. Jadi kita usahakan 3 bulan sekali kita kilas balik. Kilas balik itu apa? Nostalgia. Dulu gue pernah bawa Jupiter MX, gue modif Jupiter MX kasih kalian. Nah kita step by step. Habis Jupiter MX, gue jual Jupiter MX buat tambah DP beli apa? Civic VI tahun 2004, 2007 gue beli. Kerja apaan kan nyampe setahun langsung beli mobil? Waktu itu mobilnya cuma harga 170 juta, gue DP-nya 60 juta, gue ingat banget. Wih. Karena motor gue bagus dan kenceng, motor gue laku 23 juta 500. Cuan dong. Laku di Brian Motor di Medan. Brian Motor di Medan. Gue ingat 23 juta. Anak yang punya showroom mau beli. Oh. Gue jual itu, gue tambah DP. Hoki banget ya. Hyundai Accent mama gue rusak, gue jual buat tambahan beli siap Civic VI. Gue paling ingat tuh. Nah, jadi mungkin habis dari ini ceritanya setelah gue make over Jupiter MX ini akan gue simpan. Gue akan taruh di garasi gue ya. Iya. Jadi kenang-kenangan gue. Setelah gue Jupiter MX ini selesai, mungkin gue akan lanjut ke Civic. Oh, nostalgia Civicnya lagi. Iya, gue akan nostalgia Civic gue lagi. Dan audio system yang gue main zaman Japco, zaman kapasitor 1 farad yang gede-gede itu. Itu kalau ada rezeki ya. Iya. Kalau mobil tuh ada rezeki, gue bangun. Kalau misalnya nggak ada berlebih banget ya gue main di motor-motor aja deh gitu. Kalau ada lebih, gue nggak janji nih ya. Saya main Civic VI, modifikasi saya zaman dulu, saya kasih lihat. Itu yang lu sampai nabrak sekarang bukan sih? saya lihat fotonya aja masih proper banget mobil itu. Ya. Menurut gue masih ganteng banget mobil itu sampai sekarang. Yang hancur itu kan? Yang gue hancur, yang mobilnya hancur gue tabrakan pas gue sales ke Aceh. Gue paling ingat tuh, hancur. Gile. Untung Ya. kenapa-napa ya. Jadi motor ini kondisi nggak nyala, bensin juga nggak ada. Tadi kau udah coba kan? Tadi gue engkol sampai keringetan gak nyala. Nggak ada nyala ya, nggak nyala. Ya udah, singkat cerita motor ini gue beli 2,5 juta. Orangnya ngantar sama istrinya ke sini. Ya udah langsung gue bayar juga. Orangnya kayak takut gue nggak bayar gitu tau nggak? Makanya diantarin langsung. Oh. Atau mungkin dia udah mau jual motor ini, pepet uang atau apalah, gue nggak ngerti. Ketemu dari Facebook kan. Diantar 2,5 juta. Gue kirim kasih dia. Gue nggak cek juga motor. 2,5 juta gue cek mau nyala mau apa, nggak ada otak juga gue. Iya juga bener-bener. Tahu motornya kita bangun ulang kan ini Iya, motor kan. Iya. Jadi ini yang akan saya ganti, modifikasi yang eksterior saya nggak mau kasih tahu dulu karena itu jatuhnya surprise ya buat teman-teman ya. Betul. Perkenalan dulu nih. video Perkenalan pertama. ya, perkenalan dulu. Kita akan ganti eksterior tuh. Pokoknya kalau di bagian rodanya, nah roda gue buka-bukaan nih. Ya. Kalau untuk rodanya saya akan ganti ke TDR. Karena pada zaman dia TDR atau nggak salah itu TDR pertama kali masih baru-baru keluar, kantornya di Mediterania di Ancol nggak salah Regan. Oke. Iya, Mediterania di Ancol. Dia kerjasama dengan Young Motor Bandung bikin Asian Cup Race. Asian Cup Race. Nah, setelah Asian Cup Race kan ada spare part-nya tuh. Iya. Manusia yang paling hoki yang mendapatkan barang Asian Cup Race, motor gua, Regan. Kok bisa? Makanya gue mau cari lagi barang itu semua. Gue kemarin udah kontak Koyong yang di Bandung. Mm-mm. Kok barang ini ada nggak? Ada, simpanan saya tinggal 2 set. Ada yang beberapa rusak butuh repair, Jeki ambil nggak? Ambil, gue bilang. Wis. Udah, jadi kalau untuk alloy akan saya ganti TDR warna silver gold. Jadi silvernya ada rada gold. Tapi kan biasanya kalau kalian lihat alloy kan ada pinggul-pinggulnya kan. Iya. Ini nggak, dia bulat doang. Bener-bener bulat aja. Nggak tahu sekarang masih ada jual nggak? Saya nggak tahu. Terus jari-jarinya kalau di Jakarta nggak ada, saya mungkin akan beli di Medan. Oke. Jari-jarinya ini saya akan ganti merek Rico yang chrome, zaman gue banget. Tromol depan akan saya polish. Jadi bukan chrome ya. Zaman dulu tuh mainnya chrome. Justru karena chrome gue nggak mau apa tuh, nggak mau sama dengan orang lah. Iya. Gue jadinya apa? Gue soda api. Tromolnya udah gue chopper, gue soda api. Oke. Terus gue gosok pakai langsol namanya. Jadi Batu ini hijau. mau balik ke modifikasi zaman dulu itu. Bener. Wih. Gue mau kasih kalian lihat dulu gue gimana mainnya. Gue pengen kasih kalian lihat. Kalau memang aku jelek kalian unsubscribe aja udah. Iya kan? Kalau bagus kalian tinggal promoin aja.
ini ada modifikasi Jupiter MX yang bagus begini. Cocok. Oke. Terus lampu ini 2, ini nggak ada topeng. Zaman dulu topeng gini tuh nggak ada, ini tuh nggak ada, kita copot. Terus dalamnya itu ada lampu khas tahun 2005. Gue nggak mau kasih tahu dulu, nanti saya pasang baru kalian lihat sendiri. Bener nggak? Bagian atas ini udah nggak berbentuk nanti. Ada deh, nanti kalian lihat. Oke. Pokoknya layak buat jalan raya. Disc brake-nya akan saya ganti TDR yang model kayak piring cakram tapi yang model agak ekstrim gitu. Gerigi-gerigi gitu. Gerigi begitu, Oke. akan saya ganti. Terus di bagian knalpot, kalau saya masih ada rezeki mungkin ketemu koyongnya, akan kita pakai knalpot Caprice. Pada zaman itu Caprice. Yamaha Caprice itu knalpot yang sangat rare. Begitu selesai race, knalpot itu dijual per piece-nya 550.000. Buset. Nah, zaman dia saingannya itu apa? Ahau Motor. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Oke. Ahau Motor, Mas Asep Hendro. Asep Hendro sekarang brandnya nggak salah AHRS kayaknya. Oh. AHRS ya. Knalpotnya kan saya pakai model begituan aja. Jadi dia model lurus. Kalau kata orang tuh kayak model Termigoninya Rossi. Zaman dulu. Jadi Rossi itu memang udah ada nama. Jadi kita buat model lurus begini. Footstepnya saya masih tetap standar. Mesin akan kita overhaul semua, kasih bersih. Terus ini saya ganti baru semua kita ganti baru. Ini saya nggak mau beginian. Joknya saya akan beli yang baru lagi atau enggak yang ini saya papas. Nanti kita pasang ini model kainnya kain Asep Hendros. Ada Asep Hendro, kalau enggak yang TDR warna matte dia warnanya matte tapi kayak kulit sintetis gitu. Nggak tahu gue sekarang namanya apa lah, gue nggak ngerti. Nah, coba temen-temen Cuma komen ya. gue pasti cari sampai dapat itu barang. Terus untuk gear setnya gue akan pakai dari CMS. Oke. Gear setnya gue pakai dari CMS yang tipis. Terus rantainya gue mau warna emas di motor ini. Terus tromolnya di bagian sendoknya ini. Nah ini akan saya ganti yang warna chrome. Terus yang di bagian poles ini saya biarin warna silver karena memang pada tahunnya begitu. Terus untuk bagian shockbreaker akan saya ganti baru. Cuma akan saya ceperin sedikit karena zaman dulu kita mainnya di sana. Agak ceperin sedikit. Nah, kalau untuk bagian mesinnya apa aja yang akan saya upgrade? Mesinnya akan saya bikin standar. Karena zaman dulu motor gua standar kencang sekali. Nggak di bore up. Temen gua yang udah bore up putus sama motor gua. Dari awal dia memang menang. Begitu gua masuk gear 3, gear 4 putus dia. Nggak tahu teman-teman ada ngerasain nggak? Jupiter MX yang all, yang tanpa kopling sama yang kopling. Waktu zaman itu tanpa kopling tuh lebih murah banget loh. Iya. Yang kopling lebih mahal. Nah tapi gue bisa menang di dia 3 motor. Kok bisa ya? Waktu itu ECU-nya dia udah ganti BRT. Oke. ECU dia udah ganti BRT. Nah sedangkan saya ECU waktu itu saya pakai customan dari Bandung. Cuma ECU standar saya kirim ke sana. ECU standarnya saya dilepas limiter. Nah kalau teman-teman pecinta Jupiter MX pasti udah tahu, bang lepas limiter kipas radiator nggak bisa mutar. Betul. Zaman dulu lu nggak kenal adanya namanya remap regen. Iya. Lu tahu nggak solusinya? Gimana? Inilah, jadi di bagian sini regen. Di bagian sini yang bulat ini. Nah, dia ada nanti gua pasang saklar warna merah gitu tic-tac. Bulat itu aktifin kipasnya secara manual. Jadi begitu gua starter nih motor, jalan 2 menit langsung gua nyalain kipasnya. Nyala terus. Kayak kita kipas radiator di mobil, kalau misalnya termostat lu udah rusak, lu bypass gitu-gituan. Nanti pakai berapa menit matikan gitu. Enggak sih, gue nyalain terus. Karena dulu gue bawa motor nggak bisa pelan. Beneran nggak bisa pelan. Makanya masuk sawah waktu itu ya. Masuk sawah sama budi babi, ya kan? Terus camnya saya ganti, saya usahakan deh, camnya masih dapat nggak? Saya tuh hoki banget lah, gue nggak tahu kenapa. Gue tuh sempat pakai cam, ganti cam tuh cam ibaratnya cam bubutan tapi dari Young Motor Bandung kirim ke TDR Racing sebelum jadi merek TDR Racing. Gue pernah cobain tuh durasinya. Kenceng banget di motor aku. Standar cuma ganti itu. Habis itu klepnya cuma di skor doang. Kenceng banget. Pernah di dyno nggak? Enggak, dulu mana ada main begitu-begituan. Pokoknya yang penting tebas motornya mana. Iya, yang penting ada tebas temen aja. lu. Kan gue beli, waktu itu gue beli sama temen gue bertiga tuh. Bertiga kita start, punya gue paling kencang sendiri. Padahal punya gue paling murah modifikasinya. Gitu ya? Nah, itu gue nggak tahu dah. Makanya gue pengen coba lagi
Dulu tuh gue ngerasa motor ini tuh kenceng banget. Bentar aja lari 120, bentar doang udah masuk 120. Nah dia begitu dari 120 kedengaran suaranya, karena suara knalpotnya yang kapres itu gak terlalu kenceng kan. Iya. Jadi suaranya itu ngedet. Nah itu udah habis berarti nafasnya. Karena waktu itu kita begini, ngintip dari sini. Kakinya ke belakang nggak? Enggak. Oh enggak. Karena perut aku dari dulu udah gede. Ya kan, jadi aku begini tuh. Nah, Jadi kalau pakai underbone nggak usah pakai tuh. saya nggak mau pakai underbone karena dulu saya modifikasi nggak pakai underbone. Gue lupa ingat dulu gue asok depan ini gue ganti nggak? Gue lupa. Nanti makanya gue harus jadiin dulu begitu mobil ini udah jadi, motor ini udah jadi gue pakai, gue feel lagi. Harusnya gue ingat. Kalau feelnya kekerasan berarti hari waktu itu juga asoknya gue ganti. Asok sama kondom bawahnya itu gue ganti semua harusnya. Kalau Gitu. nikung footstep standar Habis, tanya Budi. nggak? Oh kena aspal habis dia. Kalau motor gua sama Budi ya, footstep kita sama habis. Jadi gitu gua sama Budi itu biasanya kita 2 kali PP ke Jakarta, Medan, Brastagi. Nggak sampai Brastagi deh. Kita main sampai Bandar Baru doang. Nah, anak-anak Medan tahu deh Bandar Baru tempat apa. Tempat apa itu? Ada lah, nanti kau lihat komen-komen itu anak-anak Medan tuh. Jam 12 malam kita tuh jalan ke Bandar Baru. Pulang dari sana tuh sekitar jam 7-an biasanya. Pagi. Jam 7 pagi kami pulang dari sana. Bahaya nih. Pergi 2 kali, ban standar ban kami bagian belakang habis. Iya lu ngapain aja tuh? Nah itulah, makanya gue ingat banget dulu gue mau masuk tikungan yang U itu. Kalau turunan kita buang gear. Kalau lagi naikan kita nggak bisa buang gear. Nggak bisa lah. Begitu RPM-nya tinggi, lu mau belok kita gimana? Budi masih ingat banget tuh, ngeremnya begini. Paling ingat tuh, gini. Jadi dia kayak ngesot gitu dong? Ngesot gitu, habis itu kita gas, naik pelan-pelan urut gas. Wih, ngeri banget. Nah itu, jadi dulu tuh bukan kenceng-kencengan sih jatuhnya. Ya lu habisin ban berapa banyak lu keren gitu loh. Lu makin cepat habisin tuh makin keren gitu. Iya. Kalau gue dulu bannya habis tau nggak gara-gara apa? Apa? Stop shock gue tinggiin. Hah. Terus standar 2-nya itu kena ban belakangnya. Nah itu kan beda, kalau kau kan bodoh-bodoh. Makanya modifikasi kau sampai sekarang Seviro kau aja nggak beres-beres. Udah mau beres. Berarti ini part 1 perkenalan, part 2 nanti kita langsung kerjakan ini ya. Part 2 kita mungkin belanja barang ya. Oh belanja dulu iya. Saya mau belanja offline, saya nggak mau online mau barang nih. Karena di online tuh nggak ada, bener-bener nggak ada yang barang gue mau buat jadiin motor ini tuh nggak ada. Saya carinya di mana ini Jack? Ya nanti kita lihat, kita cari. Kalau nggak ada, gue minta bantuan teman saya David Panca di Medan sama adik saya cariin, kirim ke sini barangnya. Nah zaman dulu itu kan belum ada namanya probot tuh nggak ada. Oh yang kayak pos gitu. Iya. Belum. Pos sudah ada, cuma waktu itu zamannya pos warna biru kan norak kan, gue nggak demen. Iya. Jadi baut L gini, ada itu jual yang satu set semua, merek TDR juga. Dulu tuh lu pakai motor brand TDR tuh udah paling ganteng lah. TDR Racing, gue ingat banget tuh. Gitu ya. Nah, bautnya ini kita cari yang baut L warna chrome. Ini yang gue bilang teman-teman mana tahu ada yang mau. Ada yang tahu barang-barangnya kau DM aku beli barangnya. Nawar nggak? Hah? Enggak. Motor ini no endorse, nggak mau ada endorse. Wis. Gue pengen bangun sendiri, pakai uang gue sendiri. Harus jadi kenang-kenangan gue nih motornya. Kalau ada yang nawar motor ini nanti? Harga tinggi ya, nanti kita pikirin lagi, kita bangun coba. Kau jangan pancing aku pakai uang ya kan? Oke. Ya kan, jadi nanti ini kan habis nih kayak master rem, kita ganti baru semua lah. Ya kayak dulu kan mau beli kan mikir, sekarang mah nggak mikir lagi barangnya. Buat ukuran motor mah masih sanggup, gitu aja. Iya. Seharga Twitter Nah lah terus ya. kalau untuk mesin saya yakin ini sehat banget, karena ini waktu dulu jualnya gue ingat banget, orang tuh bilang, ini motor olinya sisa 1/4, lu jalan 1 tahun nggak bakal rusak. Jadi kenapa? Kayak bloknya itu dia ada coating lagi. Ya nanti misalnya pas begitu dibuka bloknya baret semua, ya udah nggak usah pusing lah, gue tinggal naikin ke 200 cc atau 180 cc doang. Iya nggak mahal juga, don't rich people difficult brother. Beneran. Sekarang lu ngomong gitu, dulu Jupiter kan. MX lu masukin 10 juta. Jang, begitu keluarnya udah kayak M Jago. Wis. Model dulu ya itu saingannya Satria FU. Lah yang kayak jangkrik gitu. Iya yang kayak jangkrik itu. Kalau enggak Shogun SP nggak salah. Shogun SP yang shock breakernya warna merah. Gue ingat dulu. Iya. Nah ini satu-satunya waktu itu enggak juga deh. Kalau gue bilang satu-satunya BBM monoshock waktu itu ada Satria Hiu.
Oh iya, Satria Hiu monoshock juga. Iya, ya, udah monoshock 2004. juga. Tapi kalau ditanya, passion gue lebih ke motor atau mobil? Kau tahu kan jawaban gue apa? Ya sejarahnya mulai kan dari motor. Iya, Nah, gue tuh demen banget di motor. Nah kalau teman-teman tanya Ninja saya tuh di mana? Ninja gue udah beres. heeh. Cuma garasi saya lagi kan belum beres ya. Jadi Iya. gue pengen garasi gue beres dulu. Itu motor udah di detailing, udah bersih banget. Gue Di pengen. Paris. Ya di Paris, di Oh, Wave Guide. Jadi baru gue bawa pulang nantilah. Mungkin rilisnya barengan sama ini selesai. Wih, mantap, cocok. Jadi ini kita buat setiap minggu ada progres-progresnya. Kita bagi jadi 3 atau 4 video lah ya. Setuju. Cocok nggak kau rasa? Cocok. Pertanyaan lagi buat teman-teman. Ah, Dulunya gua warna motor gua warna silver ini. Silver pucat begini, polos tanpa stripping sama sekali. Menurut teman-teman, bagusnya gue pakai silver atau warna biru rossi? Karena dulu teman saya yang kaya banget, barengan sama gue beli ini. Dia warna biru tapi dia full spec. Gue pengen banget motor dia. Tapi dia pengen kayak motor gue yang kencang. berarti rumput tetangga memang lebih hijau. Di rumput tetangga lebih hijau. Makanya tinggal teman-teman pilihin buat gue deh. Iya, Bang iya. Jack, lu dulu kan udah punya silver tapi nggak punya biru, lu ambil biru. Atau enggak, Bang Jack, silver kan dulu silver tapi udah kejual, lu beli aja warna silver. Nah kita nggak tahu, kita lihat suara terbanyak mana. Nanti kita polling aja di komen ya. Kita polling di komen. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.